Hi everyone, welcome to my video. In this video, we will discuss about lipid testing. My name is Azzy Octaviani. I'm from Diploma 4 Medical Laboratory Technology Health Polytechnic Jakarta 3. Oke, pada video ini kita akan membahas tentang macam-macam uji lipida. Yang pertama ada uji kelarutan. Uji ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelarutan lipida terhadap berbagai jenis pelarut organik. Yang kedua, ada uji pembentukan emulsi. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah minyak dan air dapat dicampur secara merata dan stabil dalam bentuk emulsi. Yang ketiga, ada uji Salkowski. Uji ini bertujuan untuk mengetahui adanya kolesterol dalam suatu sampel. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang uji penyabunan. Uji ini digunakan untuk mengetahui bahwa minyak dan soda, NaOH atau KOH, dapat membentuk sabun loh. Kita masuk ke uji yang pertama yuk, yaitu uji kelarutan. Pada uji kelarutan ini, kita memiliki beberapa bahan uji atau sampel, yaitu gliserol, mentega, margarin, lemak atau gaji, dan minyak goreng. Lalu, kita masukkan masing-masing sampel ini ke dalam tabung reaksi sejumlah 100 mg sampel. Kemudian, kita masukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing 2 ml pelarut serta Aquades sebagai pembanding. Kocok dengan kuat selama 2 menit, kemudian diamkan selama 10 menit. Lalu, kita perhatikan kelarutannya. Jika kurang jelas, bisa ambil 1 tetes larutan tersebut, kemudian teteskan di atas kertas saring sebagai uji bercak. Berikut adalah hasil dari uji kelarutan. Sebelumnya, kita harus tahu nih bahwa lemak yang bersifat nonpolar hanya akan bisa larut dengan pelarut organik yang nonpolar juga loh. Nah, apa aja sih sampel yang kita gunakan yang termasuk nonpolar? Di antaranya ada minyak goreng, mentega, margarin, dan lemak atau gaji. Sedangkan pelarut yang kita gunakan yang bersifat nonpolar adalah ether, benzen, aseton, dan kloroform. Selain yang disebutkan, berarti mereka memiliki sifat polar loh. Jadi, bisa kita lihat pada tabel yang bereaksi atau yang larut hanya yang memiliki sifat yang sama ya. Ayo kita lanjut ke uji yang kedua, yaitu uji pembentukan emulsi. Pada uji ini kita memiliki sampel mentega, margarin, dan minyak goreng. Lalu kita akan masukkan masing-masing sampel ke dalam tabung reaksi sejumlah 0,5 ml sampel. Kemudian kita tambahkan ke dalam masing-masing tabung 2 ml Aquades. Kocok kuat-kuat sehingga terbentuk emulsi yang keruh selama 3 menit ya. Lalu, diamkan selama 5 menit dan perhatikan apakah emulsi tersebut terpisah kembali menjadi 2 cairan atau tidak. Jika sudah, kita ulangi percobaan di atas dengan menambahkan 1 ml sabun cair. Kocok kuat-kuat dan biarkan lagi selama 5 menit. Kemudian, kita perhatikan apakah emulsi yang terbentuk stabil, artinya tidak terpisah kembali setelah didiamkan. Berikut adalah hasil uji pembentukan emulsi. Kita perlu ingat bahwa sampel yang kita gunakan ini tidak akan bisa larut dalam Aquades yang bersifat polar ya. Selanjutnya, kita perlu ketahui juga bahwa margarin, mentega, dan minyak ini mempunyai keseimbangan hidrofilik lipofilik atau HBl yang berbeda-beda. Oleh karena itu, jika sampel diberi emulgator, maka kestabilannya berbeda-beda, seperti waktu yang tertera dalam tabel. Ayo kita lanjut ke uji yang ketiga, yaitu uji Salkowski.
Pada uji ini, kita memiliki bahan uji atau sampel yang telah dilarutkan menggunakan larutan kloroform. Sampel yang kita gunakan adalah larutan kolesterol, mentega, margarin, dan minyak goreng yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing sebanyak 1 ml larutan. Selanjutnya, kita tambahkan dan campur dengan hati-hati 1 ml H2SO4 pekat di dalam lemari asam ya. Karena yang kita gunakan ini adalah zat asam yang pekat. Selanjutnya, setelah kedua lapisan campuran tersebut terpisah, perhatikan timbulnya warna berturut-turut. Merah, biru, ungu dalam lapisan kloroform, dan dalam lapisan H2SO4 terdapat fluoresensi kuning. Ini dia hasilnya. Hasil dari uji Salkowski ini terdapat 3 lapisan. Warna ungu yaitu hasil dari reaksi kloroform dan kolesterol berupa kolestadiena. Fluoresensi biru dan merah merupakan hasil reaksi kolestadiena dengan asam sulfat yang berupa asam sulfonat. Sedangkan warna kuning merupakan sisa asam sulfat yang tidak ikut bereaksi. Hasil positif pada uji Salkowski ini ditunjukkan oleh larutan kolesterol dan minyak goreng ya. Karena uji Salkowski ini hanya spesifik memberi warna pada larutan yang mengandung kolesterol. Wah, kita sudah menuju uji yang terakhir nih, yaitu uji penyabunan. Pada uji penyabunan ini, kita menggunakan sampel minyak goreng. Sampel minyak goreng ini kita masukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 tetes. Lalu, kita tambahkan ke dalam tabung NaOH 10% dalam alkohol 90%, tetes demi tetes, sampai ada gumpalan. Selanjutnya kita kocok, lalu panaskan dalam penangas air selama 1 menit. Eits, jangan lupa beri tutup menggunakan kapas ya. Selanjutnya, amati terbentuknya sabun berupa gumpalan. Pada dasarnya, minyak yang mempunyai gugus karboksilat akan bereaksi dengan soda NaOH atau KOH dengan membentuk suatu garam karboksilat yang larut dalam air. Garam ini kita sebut sebagai sabun. Makanya dalam gambar terlihat hasilnya terbentuk sabun ya. This is the end of the video. Yay! Semoga video ini bermanfaat dan sekian, terima kasih.